Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kurniawan Saputra. Saya di sini ingin menjelaskan jenis-jenis yang ada di dalam komputer. Oke, kita langsung jelaskan perbedaan antara RAM dan ROM dari segi fungsi dan volatilitas. RAM dan ROM adalah dua jenis memori yang digunakan dalam komputer dan perangkat lain, tetapi mereka berbeda dalam beberapa cara penting. RAM RAM adalah jenis memori yang dapat diakses secara acak, artinya dapat ditulis dan dibaca dari RAM dengan kecepatan yang hampir sama. RAM bersifat volatil, yang berarti semua data akan hilang saat daya dimatikan. RAM digunakan oleh komputer untuk menyimpan data yang sedang diproses atau digunakan oleh sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya. Dan ROM adalah jenis memori yang hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis. Data yang disimpan dalam ROM tidak akan hilang saat daya dimatikan. Jadi ROM bersifat non-volatil. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau perangkat lunak yang booting komputer atau perangkat lain. Next, mengapa RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer? Dengan memberikan contoh penggunanya seperti kecepatan proses, RAM memungkinkan komputer untuk membaca data dengan cepat dan efisien. Yang penting untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang dapat disimpan untuk akses cepat, yang meningkatkan kecepatan dan efisiensi komputer. Oke. Multitasking memungkinkan Anda untuk menjalankan beberapa aplikasi atau program sekaligus. Misalnya, Anda mungkin memiliki browser web, aplikasi pengolah kata, dan program email yang semuanya berjalan bersamaan. Masing-masing program ini membutuhkan sebagian dari RAM untuk berfungsi. Oke. Stabilitas sistem. Jika RAM Anda penuh dan komputer perlu menyimpan lebih banyak data, sistem akan mulai menggunakan ruang pada hard drive yang disebut paging. Sayangnya hard drive jauh lebih lambat daripada RAM, jadi komputer Anda akan mulai melambat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat saat kita membuka banyak tab di browser web, setiap tab yang dibuka membutuhkan sebagian dari RAM. Jika RAM mulai penuh karena terlalu banyak tab yang dibuka, Anda mungkin akan melihat bahwa komputer Anda mulai berjalan lebih lambat. Jika Anda menutup beberapa tab dan membebaskan ruang di RAM, komputer Anda akan mulai berjalan lebih cepat lagi. Itu dia. Fungsi utama dari ROM dalam komputer. Oke. ROM adalah jenis memori yang digunakan dalam komputer dan perangkat elektronik lainnya yang menyimpan instruksi penting yang dibutuhkan komputer saat booting, yang juga dikenal sebagai firmware. Ya, fungsi utamanya untuk menyimpan firmware atau software sistem yang digunakan oleh komputer saat booting. Oke. Firmware ini berisi instruksi dasar yang diperlukan untuk memulai perangkat dan menginisialisasi perangkat keras. Alasan dari ROM ini tidak mudah diubah karena data yang disimpan di dalamnya bersifat permanen. Ini berarti bahwa tidak seperti RAM, data tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Keuntungan dari ini adalah bahwa instruksi penting diperlukan untuk memulai sistem komputer selalu tersedia dan tidak dapat dihapus atau diubah secara tidak sengaja. Hal ini juga membantu melindungi sistem dari virus dan malware yang mungkin mencoba merusak atau mengubah firmware. Namun, ROM modern seperti EEPROM dan Flash dapat diubah setiap prosesnya lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih lama dibanding dengan menulis ke RAM. Ini biasanya hanya dilakukan saat pembaruan firmware diperlukan. Jelaskan mengapa cache memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan RAM dan bagaimana ini mempengaruhi kinerja komputer. Cache adalah jenis memori yang sangat cepat dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh prosesor. Cache berada di antara prosesor dan RAM dalam hierarki memori dan memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibanding RAM karena beberapa alasan. Lokasi fisik. Cache diintegrasikan langsung dalam chip prosesor itu sendiri atau sangat dekat dengan prosesor, yang berarti waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dari cache jauh lebih singkat dibandingkan dengan mengakses data dari RAM. Ukuran.
jauh lebih kecil daripada RAM. Hal ini memungkinkan data disimpan di cache untuk diakses dan diproses dengan lebih cepat. Teknologi, oke. Biasanya dibuat menggunakan teknologi yang lebih canggih dan mahal dibandingkan RAM, yang memungkinkan kecepatan akses lebih cepat. Cache mempengaruhi kinerja komputer dengan menyimpan data yang sering digunakan oleh prosesor. Ketika prosesor perlu mengakses data, ia pertama-tama akan memeriksa apakah data tersebut ada di cache. Jika data ada di cache tersebut, prosesor dapat mengakses data tersebut dengan sangat cepat. Jika data tidak ada di cache, prosesor harus mengakses data dari RAM yang lebih lambat. Dengan kata lain, semakin banyak cache yang terjadi, semakin cepat prosesor dapat bekerja, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja komputer secara keseluruhan. Jadi, meskipun cache adalah bagian kecil dari sistem memori komputer, perannya sangat penting dalam menjaga kinerja komputer tetap tinggi. Oke, kita sekarang sudah memasuki bandingkan hard disk drive dan solid state drive, atau kita bilang HDD dan SSD dari segi kecepatan akses, kapasitas, dan keandalan. Kita memasuki dalam penjelasan HDD ya. Kecepatan akses menggunakan piringan dia biasa seperti kaset ya, piringnya magnetik yang berputar untuk menyimpan dan mengakses data. Kecepatan akses HDD tergantung pada kecepatan rotasi piringan yang umumnya berkisar antara 5400 hingga 7200 rpm. Lumayan per menit. Kecepatan akses HDD cenderung lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Sedangkan SSD kita tidak memakai piringan lagi, tetapi SSD menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data, mengakses data. Jadi kalau ingin buka-buka atau apa itu jadi lebih cepat karena tidak ada bagian mekanis yang berputar. SSD memiliki kecepatan akses yang jauh lebih cepat daripada HDD. Kecepatan akses HDD dapat mencapai beberapa kali lipat lebih cepat dibandingkan HDD. Oke. Kalau masalah kapasitas biasanya lebih besar HDD daripada SSD saat ini. HDD dengan kapasitas hingga beberapa terabyte tersedia secara umum di pasaran. Ini menjadikan HDD lebih cocok untuk menyimpan data yang membutuhkan kapasitas besar, seperti file multimedia, permainan, dan arsip. Sedangkan SSD memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan HDD. Namun SSD dengan kapasitas hingga beberapa terabyte juga tersedia meskipun dengan harga yang lebih tinggi. SSD lebih cocok untuk menyimpan sistem operasi, program, dan file yang membutuhkan kecepatan akses tinggi. Keandalan HDD terhadap kerusakan mekanisme karena memiliki bagian yang berputar piringan magnetik di dalam HDD. Dapat tergores atau rusak jika terjadi goncangan atau benturan. Ini dapat menyebabkan kehilangan data atau kerusakan permanen pada HDD. Sedangkan SSD tidak memiliki bagian mekanis yang berputar, sehingga lebih tahan terhadap kerusakan fisik. SSD juga tahan terhadap goncangan dan benturan karena tidak ada piringan yang berputar. Namun SSD memiliki batas siklus yang lebih rendah daripada HDD, yang berarti bahwa sel memori flash di dalam SSD memiliki jumlah tertentu siklus penulisan sebelum mulai mengalami degradasi kinerja. Kesimpulannya, SSD memiliki kecepatan akses yang lebih cepat, tetapi kapasitas yang lebih kecil dibandingkan HDD. SSD juga lebih tahan terhadap kerusakan fisik yang memiliki batas siklus tulis yang lebih rendah. Pilihan antara HDD dan SSD tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Jika Anda membutuhkan kecepatan akses tinggi dan ukuran kapasitas yang lebih kecil, SSD adalah pilihan yang baik. Namun, jika Anda membutuhkan kapasitas yang besar dengan harga yang lebih terjangkau, HDD mungkin lebih cocok. Oke, kita memasuki di apa itu virtual memory dan bagaimana sistem operasi menggunakan virtual memory ketika RAM tidak cukup. Virtual memory adalah sebuah konsep dalam sistem informasi komputer yang kemungkinan sistem operasi untuk menggunakan sebagian dari ruangan penyimpanan pada hard drive sebagai tambahan dari RAM fisik dan tersedia. Virtual memory digunakan untuk mengatasi keterbatasan RAM fisik dan memberikan lebih banyak ruang untuk menyimpan dan mengakses data. Ketika RAM fisik tidak cukup untuk menampung semua data yang sedang digunakan oleh sistem operasi dan aplikasi, sistem operasi akan menggunakan teknik yang disebut pugging untuk memindahkan sebagian data dari RAM ke ruang penyimpanan virtual di hard drive
Data yang jarang digunakan atau tidak aktif akan dipindahkan ke virtual memory, sementara data yang aktif tetap berada di RAM. Prosesnya, pembagian memori sistem operasi membagi ruang alamat virtual menjadi beberapa bagian, seperti halaman atau blok-blok kecil. Setiap bagian ini disebut frame dan memiliki ukuran yang sama. Pegging, ketika RAM tidak cukup untuk menampung semua data yang sedang digunakan, sistem operasi akan memilih blok-blok data yang tidak aktif dan memindahkannya dari RAM ke ruang penyimpanan virtual ke hard drive. Proses ini disebut pegging. Oke. Ketiga, pemetaan. Sistem operasi mencatat di mana setiap blok data dipindahkan dalam ruang penyimpanan virtual. Informasi ini disimpan dalam tabel pemetaan yang dikenal sebagai Peggle Table. Ketika data diperlukan kembali, sistem operasi akan menggunakan tabel pemetaan untuk menemukan lokasi data di virtual memory dan memindahkannya kembali ke RAM. Swap, ketika data dipindahkan ke virtual memory, diperlukan kembali sistem operasi akan melakukan proses yang disebut swap untuk memindahkan data dari virtual memory ke RAM. Penggunaan virtual memory kemungkinan sistem operasi untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan daripada yang tersedia di RAM fisik. Namun, penggunaan virtual memory juga dapat mempengaruhi kinerja komputer karena kecepatan akses ke virtual memory di hard drive lebih lambat daripada akses ke RAM fisik. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan RAM dan menghindari terlalu sering menggunakan virtual memory yang sangat penting untuk menjaga kinerja sistem yang baik. Jadi, virtual memory adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk memperluas kapasitas penyimpanan dengan menggunakan sebagian ruang penyimpanan di hard drive saat RAM tidak cukup. Apa itu flash memory dan mengapa media menyimpanannya? Oke. Flash memory adalah jenis memori non-volatil yang digunakan untuk menyimpan data pada perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, kamera digital, dan USB drive. Flash memory menggunakan teknologi semikonduktor dan tidak memerlukan daya listrik untuk mempertahankan data yang disimpan dalamnya. Keberhasilan flash memory dalam mendapatkan popularitas untuk perangkat portable dapat dijelaskan dengan beberapa alasan. Kecepatan akses flash memory memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan media penyimpanan tradisional seperti hard disk drive. HDD ini memungkinkan perangkat portable untuk membaca dan menulis data dengan lebih cepat, yang sangat penting dalam hal kinerja dan responsivitas. Ukuran dan bentuk. Flash memory memiliki ukuran yang kecil dan ringkas serta bentuk yang fleksibel. Ini memungkinkan flash memory untuk digunakan dalam perangkat portable dengan desain yang ramping dan portabilitas yang tinggi, seperti ponsel cerdas, tablet, dan USB drive. Flash memory juga dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam perangkat portable dengan ukuran terbatas dan tidak memiliki bagian mekanisme yang bergerak seperti piringan pada HDD. Hal ini membuat flash memory lebih tahan terhadap guncangan dan getaran fisik sehingga lebih tahan lama dan andal dalam perangkat portable yang sering dibawa-bawa. Flash memory biasanya membutuhkan daya listrik yang rendah untuk operasi. Ini berarti perangkat portable yang menggunakan flash memory dapat menghemat daya baterai, memperpanjang masa pakai baterai, dan memungkinkan pengguna yang lebih lama tanpa perlu mengisi daya. Kehandalannya memiliki ketahanan yang baik terhadap kondisi lingkungan ekstrim seperti suhu tinggi, kelembapan, dan medan magnet. Hal ini membuat flash memory menjadi pilihan yang andal untuk perangkat portable yang sering digunakan di luar di ruangan atau dalam kondisi lingkungan yang tidak ideal. Kombinasi kecepatan akses, ukuran kecil, tahan guncangan, dan daya listrik rendah dan kehandalan menjadikan flash memory sangat populer untuk perangkat portable. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan membawa data dengan mudah, serta memastikan kinerja yang baik dalam penggunaan sehari-hari. Oke, diskusikan tentang evolusi media penyimpanan dari floppy disk, HDD hingga SSD dan flash memory. Masing-masing media penyimpanan. Oke. Floppy disk adalah salah satu media penyimpanan awal yang digunakan pada komputer pribadi. Floppy disk memiliki kapasitas penyimpanan yang terbatas, umumnya mulai dari beberapa kilobyte hingga beberapa megabyte. Floppy disk menggunakan disket yang terbuat dari bahan magnetik yang dapat dipindahi oleh drive floppy disk. Floppy disk memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara portable dan mentransfer data antar komputer. Namun, kapasitas yang terbatas dan rentannya
terhadap kerusakan fisik, membuat floppy disk menjadi media penyimpanan yang kurang praktis dan terbatas dalam kapasitas penyimpanan. Oke. Ini udah ya. Oh, nih ya, oke. Maaf tadi. HDD adalah media penyimpanan yang menggunakan paling RAM yang berbentuk dibanding floppy disk. Dimulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. HDD mengubah cara kita menyimpan data dengan memberikan kapasitas lebih besar, kecepatan akses yang lebih baik, dan harga yang relatif terjangkau. HDD juga digunakan sebagai media penyimpanan utama dalam kondisi komputer desktop dan laptop tradisional. Sedangkan SSD, media penyimpanan yang menggunakan chip memori flash untuk menyimpan dan mengakses data, dan tidak memiliki sebagian mekanisme yang bergerak seperti HDD, sehingga memiliki kecepatan yang lebih cepat, daya listrik yang lebih rendah, dan tahan terhadap guncangan fisik. SSD mengubah cara kita menyimpan data dengan cepat, dengan memberikan kecepatan akses yang lebih tinggi, waktu booting yang lebih cepat, dan responsivitas yang lebih baik dalam menjalankan aplikasi. SSD juga lebih tahan lama dan andal dibandingkan HDD karena tidak memiliki komponen mekanis yang rentan terhadap kerusakan. Oke. Flash memori non volatil yang digunakan dalam media penyimpanan seperti USB drive memiliki kecepatan akses yang tinggi, ukuran kecil, dan tahan terhadap guncangan fisik. Dapat mengubah cara kita menyimpan data dengan memberikan portabilitas yang tinggi, kemampuan penyimpanan yang besar dalam ukuran yang kecil, dan memudahkan pengguna. Flash memori memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyimpan dan mentransfer antar perangkat dengan cepat. Secara keseluruhan, evolusi media penyimpanan dari floppy disk, HDD, hingga SSD dan flash memory telah mengubah cara kita menyimpan data dengan memberikan kapasitas yang lebih besar, dengan kecepatan akses yang lebih tinggi, ukuran yang lebih kecil, dan keandalan yang lebih baik. Perkembangan ini telah memungkinkan kita untuk menyimpan, mentransfer, dan mengakses data dengan lebih efisien dan efektif dalam berbagai perangkat komputer dan perangkat portable. Bagaimana Cache diimplementasikan dalam CPU dan manfaatnya terhadap Cache diimplementasikan dalam CPU sebagai tingkat memori yang berada di antara CPU dan memori utama. Cache dirancang untuk menyimpan data yang sering digunakan atau data memiliki kemungkinan tinggi akan digunakan dalam waktu dekat. Implementasi Cache dalam CPU memiliki beberapa tingkat atau tingkat yang disebut sebagai Cache level 1, level 2, dan level 3. Manfaatnya dalam CPU adalah sebagai berikut. Kecepatan akses yang tinggi, memiliki akses yang sangat jauh lebih cepat daripada memori utama karena Cache berada di dekat CPU. Waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dari Cache tersebut lebih singkat dibandingkan dengan mengakses data dari RAM. Ini mengurangi latensi akses dan mempercepat proses komputasi. Mengurangi beban memori utama yang sering digunakan di Cache, CPU dapat menghindari pengambilan data dari memori utama yang membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini mengurangi beban pada memori utama, sehingga memori utama dapat digunakan untuk menyimpan data yang jarang digunakan atau data yang membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Meningkatkan performa dan responsivitas. Dengan menyimpan data yang sering digunakan di Cache, CPU dapat mengakses data dengan lebih cepat. Ini meningkatkan performa dan responsivitas sistem secara keseluruhan. Proses komputasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat karena data yang diperlukan tersedia secara langsung di Cache. Mengurangi penggunaan daya karena Cache memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi. CPU dapat mengakses dengan lebih efisien dan cepat. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi dan mengurangi konsumsi daya yang diperlukan oleh CPU dalam beberapa kasus, yang dapat membantu menghemat daya baterai pada perangkat mobile. Dengan implementasi yang sering digunakan, dapat diakses dengan cepat dan efisien, mengurangi beban pada memori utama, dan dapat meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja CPU dan menjaga efisien penggunaan sumber daya. Tentang kegunaan virtual memory dalam sistem komputer modern. Virtual memory. Sistem komputer modern yang kemungkinan penggunaan sebagian dari ruang penyimpanan pada hard drive sebagai tambahan dari RAM fisik yang tersedia.
Penggunaan virtual memory memiliki beberapa kegunaan dalam sistem komputer modern. Memungkinkan sistem komputer untuk memiliki kapasitas memori yang lebih besar daripada tersedia di RAM fisik. Dengan menggunakan ruang penyimpanan pada hard drive sebagai ekstensi RAM, sistem dapat menyimpan dan mengakses lebih banyak data secara efisien. Multitasking, terdapat banyak aplikasi yang berjalan bersamaan dan membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia di RAM fisik. Virtual memory memungkinkan sistem untuk menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan menggunakan ruang penyimpanan pada hard drive, ini memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien dan meningkatkan kemampuan multitasking. Manajemen memori yang dinamis memungkinkan sistem forensik untuk mengolah penggunaan memori secara dinamis. Data yang tidak aktif atau jarang digunakan dapat dipindahkan dari RAM fisik ke ruang penyimpanan virtual di hard drive, sementara data yang aktif tetap di RAM. Hal ini memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien dan optimal. Namun, pengguna virtual memory juga memiliki beberapa batasan. Kecepatan akses yang lebih lambat pada hard drive lebih lambat daripada akses ke RAM fisik. Ini karena hard drive memiliki kecepatan akses yang lebih rendah dibandingkan dengan RAM. Penggunaan virtual memory dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan, terutama jika terjadi penggunaan yang berlebihan atau terlalu sering terjadi paging antara RAM dan virtual memory. Fragmentasi memori dapat menyebabkan fragmentasi memori di hard drive ketika data dipindahkan bolak-balik antara RAM dan virtual memory. Dapat terjadi fragmentasi di ruang penyimpanan virtual. Fragmentasi dapat mempengaruhi kecepatan akses efisiensi penggunaan memori. Keterbatasan kapasitas terbatas oleh kapasitas ruang penyimpanan pada hard drive. Jika kapasitas hard drive terbatas, penggunaan virtual memory akan terbatas dan mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan memori yang lebih besar. Untuk mencatat bahwa penggunaan virtual memory yang berlebihan atau terlalu sering dapat menyebabkan penurunan kinerja sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan memori, pengaturan ukuran virtual memory tepat, dan pengelolaan yang efisien sangat penting untuk menjaga kinerja sistem yang baik. Terima kasih. Oke, sekian dari saya, Kurniawan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.